Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Ya, kembali lagi di channel Sirait Media. Gimana kabarnya kalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki yang dari Yang Maha Kuasa. Teman-teman, nah di video kali ini kita akan melihat Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa pembahasan soal ijazah termasuk polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia tidak relevan dan tidak layak menjadi fokus pembicaraan kaum intelektual. Dan ada juga Advokat Firdaus secara belak-belakan menuding Roy Suryo sakit jiwa, ya kan. Dan ada lagi Rismon meminta rayakan 17 Agustusan dulu sebelum memenuhi panggilan polisi untuk dijadikan tersangka, ya kan. Ngeri banget ya teman-teman ya. Nah, terus ada yang keluar-keluar cari pembenaran ya. Padahal dasarnya dia pecundang gitu. Nah, di sini ada yang menarik juga teman-teman, praktisi hukum Saur Siagian membantah Jokowi memilih pemimpin KPK yang dan menjadi dalang di balik rusaknya KPK. Nah, menurutnya DPR memegang kendali atas keputusan final pemilihan tersebut. Ini menarik teman-teman. Nanti kita akan dengarkan. Ada juga Adi Praditno bilang kalau Pak Jokowi buruk, tapi rakyat mayoritas bilang Pak Jokowi sukses memimpin Indonesia. Ya, entah sampai kapan di negara ini dipertontonkan dagelan-dagelan politik yang tidak mendidik ini. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita simak dulu video berikut ini. Bicara soal ijazah yang menurut saya sangat tidak relevan untuk dibicarakan oleh seorang intelektual di Republik ini. Ya. Apa sih ijazah itu? Saya pun nggak tahu ijazah saya di mana saya taruh. Dan saya pikir tidak relevan. Yang paling relevan itu apa yang kau berikan, kontribusikan pada negara ini. Kau tanya pada dirimu, apa yang sudah kau berikan pada negara ini? Apakah kau memberikan keributan atau kau memberikan juga dari pikiran-pikiran yang untuk membuat Indonesia lebih bagus? Jangan kita memberikan pikiran-pikiran tambahan pada pemerintah yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan karena itu adalah persoalan-persoalan yang tidak relevan dalam hal ini. Oleh karena itu saya pikir akal sehat kita perlu dikedepankan. Jangan kita mengklaim diri kita seorang intelektual, tapi kita tidak menggunakan akal sehat kita melihat perbedaan-perbedaan di sana sini. Perbedaan itu pasti ada sejak dunia ini sudah ada perbedaan. Tapi saya berharap perbedaan-perbedaan itu jangan dijadikan alat untuk kita berkelahi sesama kita. Ya, saya setuju ya teman-teman, di mana ini harus kita pahami dulu ya teman-teman. Yang ngurusin ijazah Pak Jokowi mereka yang nggak punya kerjaan gitu ya, dan punya dendam kusumat gitu terhadap Pak Jokowi ya. Ini kocak sih teman-teman ya. Kita lanjut videonya teman-teman ya. Di mana ini, waduh, Advokat Firdaus Owibowo secara belak-belakan menuding pakar telematika Roy Suryo alami sakit jiwa. Kita dengarkan dulu. Saya pernah bilang bahwa ini kayaknya kena sakit jiwa Roy Suryo. Siapa yang sering membodoh-bodohkan orang tanpa sebab, ya, itu dia sesungguhnya dia bodoh. Kan Roy Suryo ini bagaikan keledai, jatuh di lubang yang sama tapi tetap masih mau jatuh lagi di lubang yang sama. Kebodohan Roy Suryo ini udah sangat maksimal ya. Bahkan ini orang, saya pernah bilang bahwa ini kayaknya kena sakit jiwa Roy Suryo. Makanya saya minta sama pemerintah waktu itu, tolong buatkan cyber ODGJ. Karena banyak orang-orang seperti Roy Suryo dan Rismon ini yang akan bertebaran. Oh, itu teman-teman ya. Jadi mantan menteri ini aja, jujur aja ya teman-teman, mantan menteri nih, menteri olahraga gitu ya, nggak lulus nyanyi Indonesia Raya ya. Ayo diperbaikin dulu lah ya kan.
ininya biar jelas gitu ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Di mana di sini Rismon minta dia dipanggil itu memenuhi panggilan untuk jadi tersangkanya itu selesai 17 Agustus dulu. Dan ini sangat-sangat kocak gitu ya. Mulai panik dia. Kita dengarkan lagi teman-teman. Awalnya. Ya kami kan ingin menikmati apa yang dinikmati oleh Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi juga menunda, kami juga punya kepentingan pribadi dalam rangka merayakan 17 Agustus di kampung kami masing-masing. Ini kan kemerdekaan kita rayakan dulu dong, begitu ya. Jadi karena Pak Jokowi juga bisa melakukannya, ya kami juga bisa. Equality before the law. Apalagi Pak Jokowi kan menikmati itu Polda penyidiknya malah datang ke Solo. Ini jadi balas-balasan. Bukan balas-balasan, ya ini kan 17 Agustus, kita rayakan dulu dong. Gitu loh, bahwa kita merdeka. Gitu. Jadi ya kami akan menikmati fasilitas seperti yang dinikmati oleh Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi lebih menikmati lagi karena penyidik Polda malah datang ke Solo. Berarti Bang Rismon dan kawan-kawan ini menganggap bahwa kasus ini tidak sebegitu serius, jadi lebih serius pada saat yaudah di 17 Agustus dulu baru nanti kemudian berlanjut ini pemeriksaan. Ya. Ini sebenarnya suatu kasus yang bagi saya pribadi ini konyol. Ya. Konyol katanya ya. Aduh, udah mulai panik dia ya. Ya kita lanjut teman-teman ya. Di sini ada Jokowi sadis katanya ya kan. Kita dengerin lagi. Sadis sekali lah Joko Widodo ini mau memenjarakan kami. Masa Joko Widodo yang beri jasa palsu kami yang mau dipenjara, ya kan? Padahal kami aja tidak ingin Joko Widodo dipenjara. Tidak ingin Joko Widodo dipenjara. Aduh, captionnya sadis, Jokowi sadis, ngamuk, ahli forensik digital, Rismon Sianipar, sadis sekali Joko Widodo. Ini mau memenjarakan kami. Ya kamu bikin kehancuran satu Indonesia ini gara-gara lu pada. Aduh. Inginnya mengaku minta maaf kepada rakyat, ya. Sadis sekali lah Joko Widodo ini mau memenjarakan kami. Ijazahmu yang palsu Joko Widodo. Justru ijazahmu yang palsu Rismon. Ayo buktikan ya ijazah ya ke Gucci itu ya. Oh cak emang nih ya. Kita lanjut teman-teman. Ini menarik sekali juga. Saya tolong ingatin Fer, komisioner KPK itu bukan dipilih Jokowi atau dipilih presiden. Ini menyalahkan Jokowi ya soal KPK dan sebagainya. Tapi dicalonkan oleh presiden melalui pansel. Ingat Fer. Saya boleh bantu Ya, artinya adalah sebentar dulu. Oke. Boleh nggak Bang? Artinya jangan dulu yang sedikit ini. Artinya adalah ada tangan yang DPR yang finally menentukan siapa komisioner KPK. Oke, sampai situ dulu. Anda mau bantah apa? Sederhana aja. Presiden tuh memilih 10 orang untuk dipilih oleh DPR. Pertanyaan kalau 10-10-nya orang presiden, apakah DPR bisa berhasil tidak memilih? Itu kan asumsinya Pak Ferry Amsari karena kan pansel. Bang, itu pernyataan kita bersama soal pilihan KPK, pilihan presiden terhadap pansel udah terkomprimasi waktu Firly Bahuri. Jadi kan akhirnya Yenti ini dengar Yenti ini. Nggak maksudnya begini, dicalonkanlah 10 orang oleh pansel, tentu presiden yang membentuk pansel. Enggak. Bang Saur ini abang-abangan saya. Saya tahu sikap beliau soal proses seleksi pimpinan KPK. Ya, saya tentu kan gini loh, Presiden sangat dominan. Kan itu kan persepsi, tapi saya bicara norma. 10 orang itu bukan orangnya Pak Jokowi semua. Ya, jadi gini, ada pansel dibentuk oleh presiden. Ya, itu tadi videonya teman-teman. Kalian komen lah ya, gimana pandangan kalian ya. Kita lanjut teman-teman. Nih Fahri. Pak Jokowi memang terkenal, tapi terkenal keburukannya. Yang dicicil itu adalah soal politik dinasti, keluarga besarnya yang tidak sederhana, hidupnya sangat elitis dan seterusnya. Dalam konteks itulah saya kira dari lubuk hati yang paling dalam,
Saya tak yakin bahwa Pak Jokowi hanya pulang kampung ke Karanganyar, membiarkan semua para orang yang selama ini sakit hati ataupun terdolimi akan diam dengan itu semua. Oleh karena itu, pastinya Pak Jokowi sedang berpikir untuk mencari satu sandaran politik yang pastinya akan diandalkan supaya serangan-serangan itu bisa ditangkal dan ada orang yang kemudian pasang badan. Dan soal itu saya sekali lagi, kalau hanya PSI dan Projo itu tak cukup lah menghadang bagaimana statement-statementnya Bang Faisal, Bang Hari Azhar, kawan-kawan mahasiswa dan kawan-kawan PDIP nantinya. Yang benar dari Allah, yang salah dari setan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kocak ya. Ini maunya orang ditangkap juga nih ya. Biar nggak berkoar-koar, ngina mulu kerjaannya, ngujat aja nih terus kerjaannya ya kan. Ya teman-teman. Oke, cukup segitu dulu teman-teman, pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Dari suara rakyat kecil kami datang, bukan cuma duduk manis lalu diam. Sirait Media tajam dan terbuka, bawa kabar